Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian? Jadi baru-baru ini beberapa video mengenai pembahasan animator di Jepang itu muncul di feed gua ya. Dan ya, mungkin kita udah sering juga ngebahas hal ini yang mana memang kita udah kayak jadi rahasia umum ya. Gaji animator di Jepang itu rendah lah gitu. Padahal anime makin populer ya kan. Kenapa gitu? Kok gaji mereka kok nggak naik-naik gitu ya kan? Kalau dulu sih setiap kali ngedengar hal ini kita ngerasa guilty gitu lah ya kan. Kita dulu masih sering nonton anime bajakan dan mungkin kita mikirnya karena kita nonton gratisan jadinya mereka susah dapat duit ya kan. Tapi sebenarnya masalahnya nggak di situ sih sebenarnya. Karena memang sekarang orang udah banyak anime-anime legal ya kan, dan juga banyak pemain besar yang masuk ke pasar anime kayak Netflix, Amazon Prime Video, dan banyak banget lah pokoknya. Crunchyroll juga udah dari dulu ya sih. Dan sekarang udah ada di YouTube juga, Muse dan macam-macam. Dan kita sering dengar karya-karya besar kayak Kimetsu no Yaiba movie kemarin itu penghasilannya sampai 5,1 triliun. Triliun loh. Belum juga Jujutsu Kaisen yang movie kemarin, One Piece Red itu juga banyak kemarin penghasilannya kan. Tapi kenapa animator di Jepang tuh penghasilannya masih tetap di bawah rata-rata gaji orang di sana gitu, di bawah standar? Kenapa mereka masih susah? Itu istilahnya gaji mereka tuh rata-rata pas-pasan lah, bahkan untuk animator senior gitu. Masih sangat pas-pasan buat kehidupan sehari-hari, dan meskipun mereka kerjanya bukan kerja bentar gitu. Kerja animator di Jepang tuh bisa sampai 15 jam per hari ya kan. Tapi sangat disayangkan yang banyak dapat duit dari hasil anime itu bukan ke animatornya tapi ke para komite-komitenya, sponsor-sponsornya mungkin, dan juga para atasan-atasannya, produsernya, manajemennya, dan orang-orang di situ lah, orang-orang yang berpangkat lah mungkin ya. Sementara buat animator sendiri sering kurang dianggap lah sama mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya udah dapat uang lah dari animenya kan. Tapi mereka ngasih gaji ke animatornya memang dari dasarnya rendah gitu. Jadi seakan-akan mereka nganggap remeh pekerjaan animator. Bahkan animator sendiri berpikir kalau mereka susah untuk menikah dan punya anak untuk dengan gaji segitu ya. Bahkan juga sering kita dengar gaji pegawai minimarket di Jepang aja bisa lebih gede daripada gaji animator ya kan. Bahkan dikabarkan studio Madhouse itu pernah mengurung animatornya selama 37 hari berturut-turut kerja tanpa libur demi demi menuhin tuntutan deadline anime mereka ya. Dan cuman mereka memang kena kasus dari ketenaga kerjaan di sana karena hal itu. Studio Madhouse pernah kena kasus, kita pernah juga dengar hal itu ya kan, yang mana sampai sekarang pun nama mereka masih agak-agak redup. Dan karena kasus tersebut jadinya para studio anime jadi belajar untuk memperkerjakan freelance atau pekerja lepas ya. Sayangnya freelance ini bukan jadi solusi buat gaji animator tadi, justru makin parah ya, makin miris gitu. Karena memang namanya freelance gitu ya, mereka menggajinya ya sesukanya gitu, namanya animator lepas ya kan. Semena-mena kalau udah selesai kerjaannya ya udah dilepas gitu. Gajinya juga nggak jelas ya kan. Jadi ini jadi justru hal yang makin buruk lagi buat para animator ya kan. Jadinya mereka makin banyak yang stres dan juga tertekan kerjaan berat sampai 15 jam sehari. Terus juga kita pernah dengar pada 2014 lalu ada animator yang sampai bundir ya kan. Dia diduga bekerja selama lebih dari 600 jam sebulan. Jadi 600 jam itu dibagi 30 hari, 20 jam sehari dia kerja gitu. Sampai dia nggak kuat kerja 20 jam sehari, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri ya. Mungkin ada yang penasaran kenapa sistemnya seampas itu, tapi kok anime tuh nggak hancur-hancur industrinya gitu. Kalau secara logika kan seharusnya industri yang buruk kayak gitu tuh harusnya hancur aja gitu ya. Tapi sayangnya di Jepang itu terlalu banyak pekerja ya. Banyak orang yang mau kerja gitu. Jadi mereka ya mau nggak mau tetap melakukannya gitu. Karena banyaknya pekerja jadinya dibayar kecil pun kalau kita protes kita dibuang diganti yang lain ya kan. Jadinya company tadi tetap bisa bebas dengan hal itu ya. Jadi mereka nggak bisa kena tuntut karena yang mereka pekerjakan freelance. Dan sekalipun misalnya kejadian freelancer di Jepang itu pada protes, animator-animator pekerja lepas tadi protes atau demo gitu, ya mereka bisa nge-outsource ke Filipina, ke Korea, dan ke negara-negara lain. Bahkan di Indonesia aja kadang ada juga yang ikut freelancer ya kan. Yang dicari dari orang luar ini kan mereka pengen kerja, pengen pengalaman, jadi mereka nggak terlalu masalahin gaji kadang ya kan. Sementara buat orang animator di Jepang sendiri yang menjadikan itu pekerjaan utama mereka, ya mereka susah gitu. Jadi nggak punya pilihan lah. Jadi ya karena banyaknya anime, orang pun makin banyak yang pengen kerja di industri anime karena mereka merasa anime makin populer. Tapi ternyata ya kenyataan di dalam anime itu sendiri, animatornya dibayar rendah gitu, tapi tetap aja orang yang ingin bekerja itu banyak ya kan, tak pengen nyari pengalaman, tak pengen
memenuhin cita-citanya atau hobinya yang jadi animator, dan ya istilahnya jadi sebuah cycle lah ya kan, atau perputaran yang nggak ada akhirnya. Jadi memang pada akhirnya ya industri anime tetap akan baik-baik aja walaupun dengan kebobrokan tersebut ya kan. Walaupun ya sekarang udah banyak yang menggalang dana donasi untuk para animator di Jepang ya, dan juga banyak yang memberikan mereka pelatihan dan supaya dipersiapkan untuk pekerjaan yang lebih layak lah intinya ya kan. Ada juga badan pengaduannya gue denger, dan upaya-upaya seperti itu untuk membantu kehidupan animator jadi lebih baik. Tapi ya tetap aja masalah yang tadi masih terjadi ya kan. Istilahnya ya, jadi memang itu menjadi sebuah masalah yang kompleks ya. Pada akhirnya yang kalau mau disalahin ya paling manajemen yang stongs tadi yang dapat untung banyak, tapi mereka nggak mau ngegaji animatornya dengan lebih layak ya. Apalagi sekarang udah ada banyak yang freelance lagi ya, animator-animator lokal di Jepang makin tersiksa karena hal itu ya. Dan apa yang bisa kita lakukan akan hal itu ya nggak ada ya. Pada akhirnya kita tetap aja pengen nonton suatu anime gitu. Ya paling nggak mungkin kurang-kurangin menghujat anime aja kali ya, kalau misalnya ada kecacatan atau animasinya jelek gitu ya. Kita nggak tahu orang-orang di balik yang ngerjain anime tersebut ada tekanan apa gitu, tekanan hidup apa. Mana tahu mereka kerja 15 jam, kerja 20 jam, atau justru dibayar dengan gak layak ya. Ya kalau udah ngebahas hal-hal kayak gini tuh bikin kita jadi banyak mikir ya kan. Intinya memang kayak ginilah dunia nyata ya, dengan kekejamannya juga, dengan dibalik keindahan anime, keseruan anime, ada juga hal yang seperti itu ya kan. Jadi gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas, dan mohon maaf kalau ada kesalahan, dan sekian dulu, sampai ketemu di video pembahasan lainnya.